aktivitas kita hari ini. Contoh kelasnya, mohon pimpin kita dalam doa. Mulai aktivitas kita pada hari ini, terlebih dahulu kita dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa di surga, khususnya kami bersyukur di mana kasih dan penyertaan-Mu yang selalu kami rasakan di sepanjang kehidupan kami. Terkhususnya Engkau telah menyertai kami dari rumah masing-masing hingga di tempat ini untuk melaksanakan proses belajar mengajar. Berkati dari awal pertengahan hingga berakhirnya kegiatan kami pada hari ini agar dapat terlaksana sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami dan nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nurniati, hadir Bu. Martinus, hadir Bu. Julius, Hadir Bu. Datulola, hadir Bu. Joyce, hadir Bu. Melita, hadir Bu. Radiwanto, Hadir Bu. Rastiwati, hadir Bu. Yulianto, Hadir Bu. Tono, Hadir Bu. Junita, hadir Bu. Adven, Hadir Bu. Reski, hadir Bu. Marwan, Hadir Bu. Haikal. Hadir Bu. Oke, semuanya hadir ya. Oke, untuk mengembangkan rasa nasionalisme yang ada di dalam diri kita menyanyikan lagu wajib nasional dengan judul Berkibarlah Benderaku. Nak Nurniati, pimpin temannya untuk menyanyikan lagu. Ya, alangkah baiknya kita sama-sama berdiri ya. Berkibarlah benderaku, laman suci gagah perwira di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa, siapa berani menurunkan engkau serta rakyatmu membela. Sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Oke, terima kasih banyak Nak. Silakan diteruskan ya. Ya. Masih ada di antara kalian yang masih ingat pelajaran bahas tentang apa? Ya, silakan. Pertemuan yang lalu kita belajar tentang sistem peradilan di Indonesia yang meliputi pertama makna lembaga peradilan, kedua dasar hukum lembaga peradilan, dan ketiga klasifikasi lembaga peradilan. Oke, kita bergerak terus. Kita yang masih ingat pelajaran kita yang lalu. Jadi yang lalu kita membahas tentang sistem peradilan di Indonesia yang meliputi makna lembaga peradilan, dasar hukum lembaga peradilan, dan klasifikasi lembaga peradilan. Coba siapa yang bisa uraikan makna lembaga peradilan di Indonesia? Siapa yang bisa uraikan? Silakan. Makna lembaga peradilan juga dapat diartikan sebagai lembaga pembentukan negara yang merupakan bagian dari otoritas negara di bidang kekuasaan kehakiman. Sumber hukumnya berasal dari peraturan perundang-undangan. Kekuasaannya kehakiman di Indonesia dilakukan oleh makna
Mahkamah Agung. Oke, mantap. Lanjut yang kedua, siapa yang masih ingat tentang dasar hukum lembaga peradilan di Indonesia? Silakan. Dasar hukum lembaga peradilan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bab 4 pasal 24 ayat 2 dan 3. Ya, bab 9 ya, pasal 24 ayat 2 dan 3. Siapa yang bisa menyatakan bunyi bab tersebut? Saya Bu. Silakan. Ayat 2 menyatakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Ayat ketiga yang menyatakan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Ya, mantap. Terus selanjutnya ada klasifikasi lembaga peradilan. Siapa yang bisa? Saya, Bu. Silahkan. Klasifikasi lembaga peradilan, yang pertama peradilan umum, yang kedua peradilan agama, yang ketiga peradilan militer, keempat peradilan tata usaha negara, dan yang kelima Mahkamah Konstitusi. Oke, bagus. Sekarang kita beri aplaus pada teman yang menjawab tentang materi kita yang lalu. Jadi ibu berharap yang lain bisa juga mengingat tentang materi kita yang lalu ya. Ya, dalam pelajaran kita pada hari ini mempunyai 4 kompetensi dasar. Yang pertama, bisa kalian lihat, di situ ada kompetensi dasar 1.3, mensyukuri nilai-nilai sistem peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi pada kompetensi dasar yang pertama ini membahas tentang kompetensi dasar spiritual kalian yang meliputi indikator pencapaian kompetensinya, mengamalkan nilai-nilai dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan kompetensi dasar yang kedua itu menunjukkan sikap disiplin terhadap aturan sebagai cermin sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Pada kompetensi dasar yang kedua ini membahas tentang sikap sosial kalian, di mana indikator pencapaian kompetensinya menampilkan sikap disiplin terhadap aturan sebagai cermin sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Sedangkan kompetensi dasar 3.3 mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada kompetensi dasar yang ketiga ini membahas tentang kompetensi pengetahuan kalian, di mana indikator pencapaian kompetensinya mengklasifikasikan perangkat lembaga peradilan di Indonesia. Yang kedua, menguraikan tingkatan lembaga peradilan di Indonesia. Dan yang ketiga, menganalisis peran lembaga peradilan di Indonesia. Dan kompetensi dasar 4.3 itu menyaji hasil penalaran tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kompetensi dasar yang keempat ini, kompetensi dasar yang terakhir, ini membahas tentang kompetensi kalian, kompetensi keterampilan kalian. Dan indikator pencapaian kompetensinya mempresentasikan hasil penalaran tentang sistem hukum dan
Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, itu yang menjadi kompetensi dasarnya ya. Sedangkan tujuan pembelajarannya, pada tujuan pembelajaran ini kalian diharapkan untuk mencapai ke 5 poin tersebut. Yang pertama, kalian diharapkan menghayati dan mengamalkan nilai-nilai dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu menjadi tujuan pembelajaran yang pertama. Dan yang kedua itu menunjukkan sikap disiplin terhadap aturan sebagai cermin sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Sedangkan yang ketiga, mengklasifikasikan perangkat lembaga peradilan di Indonesia. Yang keempat, menguraikan tingkatan lembaga peradilan di Indonesia. Dan yang kelima, menganalisis peran lembaga peradilan di Indonesia. Ya, ada 5 poin tujuan pembelajaran yang harus kita capai dalam pelajaran kita pada hari ini. Jadi, proses pembelajaran kita hari ini saya menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL yang biasa disebut dengan model pembelajaran berbasis masalah, di mana nantinya kalian akan diarahkan pada suatu masalah dan nantinya juga akan dibagi dalam satu kelompok dan membahas masalah tersebut. Sampai di sini bisa dipaham? Oke. Sebelum kita memasuki pembahasan poin-poin, Ibu bagikan materi ajarnya ya. Baca bahan ajar tersebut. Ya, silakan membaca ya, waktunya 5 menit. Ya, silakan membaca.
kemudian proses diskusinya nanti. Oke, waktunya sudah selesai ya. Ya, silakan kalian amati PowerPoint yang ada di depan. Itu ada mencermati sistem peradilan di Indonesia. Sistem peradilan di Indonesia pada hakikatnya adalah suatu mekanisme dari keseluruhan komponen peradilan nasional Sistem peradilan di Indonesia pada hakikatnya adalah suatu mekanisme dari keseluruhan komponen peradilan nasional, pihak dalam proses peradilan, hierarki kelembagaan peradilan serta komponen lain yang bersifat prosedural dan saling berkaitan. Sistem peradilan di Indonesia didasarkan pada Pancasila, terutama sila kelima, yang kemudian diturunkan ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 24. Ya, di situ ada bagan klasifikasi lembaga peradilan. Ya, kalian bisa lihat di situ ada klasifikasi lembaga peradilan. Yang pertama, peradilan umum, di mana peradilan umum ini berkedudukan di ibu kota negara. Tugas pokok peradilan umum adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya oleh para pencari keadilan. Yang kedua, peradilan agama. Peradilan agama berkedudukan di ibu kota kabupaten. Bertugas, pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.
Tugasnya, pengadilan tata usaha bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama. Pengadilan tata usaha negara adalah salah satu pelaku kekuasaan dan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara. Selanjutnya, perangkat tingkatan dan peran lembaga peradilan. Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan. Dalam melaksanakan tugasnya, Mahkamah Agung terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya. Selanjutnya ada Mahkamah Konstitusi. Merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman secara merdeka guna menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Selanjutnya Komisi Yudisial berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Komisi Yudisial bersifat mandiri dalam pelaksanaannya, wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Pengadilan militer adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer yang meliputi pengadilan militer, pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer pertempuran. Peradilan tata usaha negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara. Berdasarkan Pancasila, lembaga peradilan berperan untuk menetapkan serta menegakkan hukum dan keadilan. Itu merupakan perannya ya. Ya, sebelum kita masuk diskusi kelompok, Ibu mau bertanya sedikit terkait materi yang sudah Ibu tampilkan tadi. Ya. Siapa di antara kalian yang bisa menyebutkan perangkat lembaga peradilan Indonesia? Ya, silakan. Perangkat lembaga peradilan Indonesia yang pertama peradilan umum. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Yang kedua peradilan agama. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama. Yang ketiga peradilan militer. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer yang meliputi pengadilan militer, pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer pertempuran. Yang keempat, peradilan tata usaha negara. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan tata usaha negara dilaksanakan oleh pengadilan tata usaha negara dan pengadilan tinggi tata usaha negara. Dan yang terakhir, Mahkamah Konstitusi. Oke, mantap, jawabannya sangat bagus. Kita beri aplaus yang meriah. Yang kedua itu ada tingkatan lembaga peradilan. Siapa yang bisa menyebutkan tingkatan lembaga peradilan yang ada di Indonesia? Saya Bu. Silakan. Tingkat lembaga peradilan ada 3. Yang pertama, pengadilan tingkat pertama atau pengadilan negeri. Yang kedua, pengadilan tingkat kedua. Yang ketiga, kasasi oleh Mahkamah Agung. Oke, jawaban yang bagus. Kita patut beri aplaus yang meriah. Selanjutnya yaitu peran lembaga peradilan di Indonesia. Siapa di antara kalian yang bisa menyebutkan peran lembaga peradilan di Indonesia? Silakan.
tujuan lembaga peradilan adalah untuk menegakkan dan juga menerapkan hukum yang berlaku di Indonesia. Lembaga peradilan Indonesia tidak bisa dilepaskan dari konsep kekuasaan negara, khususnya di bidang kehakiman. Oke, mantap. Kita beri aplaus yang meriah. Semua juga dapat mengingat materi yang baru saja Ibu tampilkan ya. Oke, kita masuk pada pembahasan diskusi. Di sini Ibu yang tentukan kelompoknya apa kalian? Ibu. Sepakat Ibu yang tentukan? Ya, Bu. Oke. Dengarkan nama kelompoknya, setelah itu pindah ya. Kelompok 1 di sebelah sini, kelompok 2 dan kelompok 3 sebelah sana ya. Kelompok 1, Nurniati, Martinus, Julius, dan Lola, Joyce. Silakan ke bangku sini. Dengarkan namanya kelompok 2. Kelompok 2, Junita, Adven, Reski, Marwan, Haikal. Tengah. Kelompok yang ketiga, Melita, Yulianto, Resiwati, Yulianto, Sono. Sana. Oke, sebelum bagikan LKPD-nya, jelaskan dulu. Dalam LKPD ini, kalian akan diarahkan pada satu masalah. Di situ ada gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4, 5, dan 6. Untuk kelompok 1, gambar 1 dan 2 ya. Kelompok 3, gambar 3 dan 4. Kelompok 3, gambar 5 dan 6. Jadi di sini kalian akan diminta untuk menyebutkan nama yang ada pada gambar tersebut. Nama peradilannya apa? Misalnya nomor 1 itu peradilan, nama peradilan apa dan berkedudukan di mana. Setelah itu tugas dari peradilan tersebut. Bisa dipaham? Bisa, Bu. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Jadi dalam LKPD-nya itu ada tempatnya ya untuk mencatat hasil dari diskusi kalian. Karena di LKPD itu yang dalam tabelnya itu tugasnya tabelnya kecil, jadi Ibu siapkan di belakangnya, lembar jawabannya ada di belakang. Jadi kelompok 1 silahkan menyebutkan nama peradilan apa di gambar nomor 1 dan 2. Itu di kelompok 1. Nama peradilannya, berkedudukan di mana, dan apa tugas dari nama peradilan yang kalian sebut tadi. Ada 2 ya. Untuk kelompok 2 itu kalian diminta untuk menyebutkan nama ke lembaga peradilan yang ada di nomor 3 dan 4.
tugasnya apa. Jadi kalian tuliskan di sini yang paling belakang ya. Sudah bisa dipaham? Kelompok 3 gambarnya 5 dan 6 ya. Ya. Silakan dikerja waktunya. Ibu berwaktu 15 menit untuk mengerjakan tugasnya. Ya. Pada saat kalian mengerjakan tugas, kalian harus berdiskusi satu sama lainnya. Jadi jangan 1-2 orang saja yang aktif, tapi keseluruhan. Kalau bisa mejanya mepet-mepet supaya Ibu beri 1 menit ya. Pas. dan tugasnya. Pada saat kalian presentasi nanti menjawab dan bertanya itu giliran, jangan satu orang yang monopoli.
Pak. Nama peradilan. Agama. Dan menyelesaikan perkara perkara di tingkat pertama orang pertama baca sih. Oke, sudah ada yang selesai.
Jangan lupa di LKPD-nya tulis nama kelompoknya. Nama apa yang pertama? Ya, semua anggota kelompoknya dimasukkan. Seperti yang saya sebutkan tadi. Di sampingnya. Jadi pada saat presentasi nanti kalian jangan lupa sebutkan nama kelompok yang ada di kelompok kalian. Sudah selesai kelompok 3, kelompok 1 sudah. Sebenarnya sudah ya. Berarti kita mulai dari kelompok 1 dulu. Yang kelompok 1 silakan mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, dan saya akan mewakili kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Adapun anggota kelompok kami yang pertama Nurmiati, Joyce, Datu, Julius, dan Martinus. Gambar pertama, nama peradilan umum, berkedudukan ibu kota negara. Tugas pokok peradilan umum adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya oleh para pencari keadilan sebagaimana yang ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum. Berdasarkan undang-undang ini, kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh peradilan negara dan pengadilan tinggi dan mahkamah agung. Gambar kedua, nama peradilan tata usaha, berkedudukan ibu kota kabupaten atau kota. Tugas pengadilan tata usaha bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama. Pengadilan tata usaha negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat mencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara merupakan tempat untuk menyelesaikan sengketa antara warga negara dan pejabat tata usaha negara. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan tata usaha negara dilaksanakan oleh Peradilan Tata Usaha Negara (PT-UN) dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTT-UN). Ya, terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah menyampaikan hasil diskusinya hari ini. Kita beri aplaus untuk kelompok 1. Oke, kelompok 2 silakan. Terima kasih atas waktu. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mewakili kelompok 2 yang bertanya kepada kelompok 1. Yang pertama, apakah pemutusan pengadilan tata usaha negara bisa dibanding? Yang kedua, peradilan umum menangani kasus apa saja? Dan yang ketiga, apakah pemutusan PT-UN dapat dijatuhkan upaya hukum? Yang keempat, apa tujuan dari peradilan tata usaha negara? Bisa saja. Terima kasih. Ya, untuk kelompok 2 ada 4 pertanyaan ya. Kita beri waktu untuk kelompok 1 mencari jawabannya.
Lanjut kelompok 3, mungkin ada yang mau memberi masukan atau mau bertanya? Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya mewakili kelompok 3 akan bertanya kepada kelompok 1. Yang pertama, apakah perbedaan tugas peradilan umum dengan peradilan khusus? Yang kedua, kasus apa saja yang diselesaikan di peradilan umum? Dan yang ketiga, kasus apa saja yang diselesaikan oleh pengadilan tata usaha negara? Terima kasih. Oke. Pertanyaan dari kelompok 2 ada 3 ya. Dari kelompok 2 ada 3 pertanyaan. Dari kelompok 3 ada 3 pertanyaan, dari kelompok 2 ada 4 pertanyaan. Jadi Terima kasih atas pertanyaannya. Saya mewakili dari kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 2 tentang peradilan umum mengenai kasus apa saja. Peradilan umum menangani perkara pidana dan perdata secara umum. Badan pengadilan yang menjalankannya adalah pengadilan negeri sebagai tingkat pertama dan pengadilan tingkat sebagai tingkat bandingnya. Yang kedua, apa putusan pengadilan tata usaha negara bisa dibandingkan terhadap putusan atau PTUN dapat dimintakan pemeriksaan banding oleh pengugat atau tergugat kepada penghasilan tinggi tata usaha negara. Yang ketiga, apa putusan PTUN dapat dijatuhkan upaya hukum? Pihak yang tidak setuju dengan putusan penghasilan tata usaha negara dapat mengajukan upaya hukuman terhadapnya dalam jangka tertentu yang telah ditentukan undang-undang. Yang keempat, apa tujuan dari peradilan tata usaha negara? Dibentuknya PTUN adalah untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah dengan warga negaranya. Sekian. oke. Bagaimana dengan kelompok 2? Apakah kelompok 2 merasa puas dengan jawaban dari kelompok 1? Puas. Oke. Kelompok 2 sudah puas. Lanjut pertanyaan dari kelompok 3 tadi. Kelompok 3 tadi bertanya ada 3 pertanyaan. Silahkan kelompok 1 menjawab. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan dari kelompok 3. Dan di sini saya akan menjawab pertanyaan kelompok 3. Apa perbedaan tugas peradilan umum dengan peradilan khusus? Peradilan militer dan tata usaha negara merupakan peradilan khusus karena pengadilan perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan-golongan rakyat tertentu. Sedangkan peradilan umum adalah peradilan bagi rakyat pada umumnya mengenai baik perkara perdata maupun perkara pidana. Yang kedua, kasus apa saja yang diselesaikan di peradilan umum? Contoh kasus yang diselesaikan di peradilan umum diantaranya kasus sengketa pilpres, kasus sengketa tanah, perluasan objek peradilan, putusan pernikahan beda agama, putusan sumpah advokat. Yang ketiga, kasus apa saja yang diselesaikan oleh pengadilan tata usaha negara? Gugatan pembatalan sertifikat tanah, penurunan pangkat jabatan, pemberhentian PNS, TNI dan Polri, pemberhentian pejabat daerah, pemberhentian pamong desa, pemberhentian pelantikan jabatan dan lain-lain. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Untuk kelompok 1 yang sudah menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Bagaimana dengan kelompok 3? Apa sudah merasa puas? Puas. Ya, silakan kelompok 2 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya.
kami. Adapun anggota-anggota, yang pertama Yunita A, yang kedua Reski, yang ketiga Tentius, yang keempat Haikal, yang kelima Marwan. Gambar ketiga, nama peradilan militer. Berkedudukan peradilan militer utama berada di ibu kota negara Republik Indonesia. Sedangkan nama tempat kedudukan dan daerah hukum peradilan lainnya ditetapkan dengan keputusan Panglima, dan apabila perlu di peradilan militer dan militer tinggi dapat bersidang di luar tempat kedudukannya. Tugas memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha angkatan bersenjata. Pengadilan militer tinggi memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana yang telah diputus oleh pengadilan militer dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding. Merupakan lembaga negara yang menjalankan kewenangan kehakiman di lingkungan peradilan militer. Peradilan militer terdiri dari pengadilan militer, pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, serta pengadilan militer pertempuran. Peradilan militer merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan mempertahankan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Gambar keempat, nama peradilan agama. Berkedudukan ibu kota kabupaten atau kota. Tugasnya, pengadilan beragama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, haba yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Pengadilan agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Kita beri aplaus untuk kelompok 2 ya. Hasil presentasi dari kelompok 2. Oke, kelompok 3, silakan. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya menanggapi hasil diskusi kelompok 2. Yang pertama, apa saja yang diadili pengadilan agama. Yang kedua atau yang terakhir, kasus apa saja yang ditangani pengadilan agama. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pertanyaan dari kelompok 2 ada 2 nomor. Ya, kita beri waktu kelompok 2 untuk mencari jawaban terkait pertanyaan dari kelompok 3. Sekarang kelompok 1 ada yang mau ditanyakan atau menanggapi diskusi dari kelompok 2? Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mewakili kelompok 1 sebagai kepada kelompok 2. Mengapa peradilan militer dibedakan dengan peradilan lainnya? Yang kedua, peradilan militer menangani kasus apa saja? Terima kasih. Oke. Terima kasih untuk kelompok 1. Ya. Silakan kelompok 2. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mewakili kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 3 mengenai apa saja yang diadili pengadilan agama. Peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, dan lain-lain. Yang kedua, kasus apa saja yang ditangani pengadilan agama. Yang pertama, cerai talak, cerai gugat, harta bersama, isbat nikah,
pengesahan perkawinan, dan dispensasi kawin dan lain-lain. Terima kasih. Lanjut, pertanyaan dari kelompok 1. Silakan kelompok 2 menjawab. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mewakili kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Yang pertama, mengapa peradilan militer dibedakan dengan peradilan lainnya? Jawaban, peradilan militer dibedakan dengan peradilan biasa karena yang diadili juga berbeda status. Dalam peradilan militer, yang diadili adalah anggota militer, sedangkan peradilan biasa bertugas mengadili rakyat sipil. Yang kedua, peradilan militer menangani kasus apa saja? Jawaban, peradilan militer adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman mengenai kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan tindakan pidana yang dilakukan oleh anggota militer. Saja. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 2 yang sudah menjawab pertanyaan dari kelompok 1 dan kelompok 3. Sekarang kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kelompok 1 dan kelompok 2, kalian menyimak baik-baik hasil presentasi diskusi dari kelompok 3. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya mewakili kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Adapun anggota kami yaitu yang pertama Melita, yang kedua Reskiwati, yang ketiga Herdi Wiranto, yang keempat Wilanto, yang kelima Trihartono. Hasil diskusi kami untuk gambar kelima, nama peradilannya Mahkamah Konstitusi, berkedudukan Jakarta sebagai ibu kota negara Republik Indonesia. Tugasnya yaitu menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutus sengketa kewenangan untuk lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Mahkamah Konstitusi terdiri dari 9 orang, hakim konstitusi yang diajukan masing-masing 3 orang oleh DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung, dan diterapkan dengan keputusan Presiden. Untuk kelancaran tugas, Mahkamah Konstitusi dibantu oleh sebuah sekretariat jenderal dengan kepanitiaan yang disusun organisasi, fungsi, tugas, dan wewenangnya diatur lebih lanjut dengan keputusan Presiden atau usul Mahkamah Konstitusi. Gambar ke-6, nama peradilannya Syariah Islam atau PSI, berkedudukan Aceh, Mahkamah Syariah atau Lembaga Peradilan Syariat Islam di Provinsi Aceh, sebagai pengembangan dari peradilan agama yang diresmikan pada tanggal 1 Muharram 1424 H atau 4 Maret 2003 M sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, Kepres Nomor 11 Tahun 2003. Tugas Mahkamah Syariah merupakan salah satu pilar pelaksanaan kekuasaan kehakiman untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan wilayah hukum. Di lingkungan peradilan agama dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undang-undang. Pengadilan Syariah Islam di Provinsi Aceh merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kita beri aplaus yang meriah untuk kelompok 3. Mungkin ada dari kelompok 1 dan kelompok 2 mau bertanya atau mau menanggapi tentang hasil diskusi dari
kelompok 3. Oke, dan kelompok 2 silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mewakili kelompok 2 untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok 3 mengenai yang pertama, apakah sama peradilan agama dengan Mahkamah Syariah? Yang kedua, jelaskan apa yang dimaksud dengan Mahkamah Konstitusi. Yang ketiga, bagaimana hubungan negara dengan konstitusi? Yang keempat, bagaimana kedudukan konstitusi di Indonesia? Bisa ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Pertanyaan dari kelompok 2 ada 4 pertanyaannya. Kita lanjut ke kelompok 1. Mungkin ada yang mau ditanggapi atau bertanya terkait presentasi dari kelompok 3. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Dari kelompok 1 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Yang pertama, Mahkamah Konstitusi masuk ke lembaga apa? Yang kedua, apa perbedaan Mahkamah Konstitusi dengan Mahkamah Agung? Yang ketiga, apa yang diadili oleh Mahkamah Konstitusi? Yang keempat, siapa yang mengangkat hakim konstitusi? Terima kasih. Oke, terima kasih. Pertanyaan dari kelompok 1 juga ada 4. Jadi kelompok 3 menjawab 2 pertanyaan, kelompok 2 ada 4 nomor. Setelah itu lanjut menjawab pertanyaan kelompok 1 4 nomor juga. Ya, silakan kelompok 3. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Yang pertama, apakah sama peradilan agama dengan Mahkamah Syariah? Mahkamah Syariah pada hakikatnya adalah pengembangan dari pengadilan agama dengan perubahan kewenangan yang meliputi perkara jenayah, perubahan nama pengadilan agama menjadi Mahkamah Syariah, pengadilan tinggi agama menjadi Mahkamah Syariah, pengadilan tinggi agama menjadi Mahkamah Syariah Aceh adalah berdasarkan keputusan Presiden nomor 11 tahun 2003. Nomor 2, jelaskan apa yang dimaksud dengan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan langkah nyata untuk dapat saling mengoreksi kinerja antar lembaga negara dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, memanggil pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan. Yang ketiga, bagaimana hubungan negara dengan konstitusi? Hubungan antara konstitusi dengan negara sangat erat. Negara, dalam hal ini pemerintah, tidak dapat melaksanakan kekuasaan tanpa konstitusi. Demikian sebaliknya, konstitusi tidak akan lahir tanpa adanya negara. Pertanyaan yang keempat, bagaimana kedudukan konstitusi di Indonesia? Sebagai hukum tertinggi, dalam hal ini konstitusi memiliki kedudukan yang lebih tinggi terhadap peraturan-peraturan yang lain dan dalam tata hukum pada suatu negara. Dengan demikian, aturan-aturan di bawah konstitusi tidak bertentangan dan harus sesuai dengan aturan-aturan yang terdapat pada konstitusi. Oke, terima kasih. Kelompok 3 lanjut, silakan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya mewakili kelompok 3 akan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh kelompok 1. Pertanyaannya, Mahkamah Konstitusi masuk lembaga apa? Berdasarkan pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menetapkan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yudikatif selain Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pertanyaan kedua, apa perbedaan Mahkamah Konstitusi dengan Mahkamah Agung? Mahkamah Agung atau MA hanya memiliki wewenang untuk menguji secara material peraturan di bawah undang-undang
Pertanyaan yang ketiga, apa yang diadili oleh Mahkamah Konstitusi? Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Pertanyaan yang keempat, siapa yang mengangkat hakim konstitusi? Jabatan hakim konstitusi berjumlah 9 orang dan merupakan pejabat negara yang ditetapkan oleh Presiden. Hakim konstitusi diajukan masing-masing 3 orang oleh Mahkamah Agung, 3 orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan 3 orang oleh Presiden. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawaban dari kelompok 3 terkait pertanyaan dari kelompok 1 dan 2. Bagaimana kelompok 1 dan 2? Apa sudah merasa puas? Oke, luar biasa ini kelompok 3. Tertampung pertanyaan, ada 8 pertanyaannya. Oke, silakan perwakilan dari kelompoknya mengumpulkan hasil diskusi kelompok masing-masing. Kalian baca tadi, kita sama-sama menyimpulkan materi pelajaran kita hari ini. Mungkin ada di antara anak-anak sekalian yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini. Kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu di Indonesia ada beberapa tingkat lembaga penegak hukum, utamanya dalam lembaga peradilan merupakan lembaga negara yang mengawasi pelaksanaan dari suatu kaidah hukum. Lembaga peradilan juga menjadi wahana bagi setiap rakyat yang mencari keadilan untuk memperoleh haknya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Terima kasih. Oke, mantap. Kita beri aplaus pada teman kita yang telah menyimpulkan lembaga peradilan merupakan lembaga negara yang mengawasi pelaksanaan dari suatu kaidah hukum. Lembaga peradilan juga menjadi wahana bagi setiap rakyat yang mencari keadilan untuk memperoleh haknya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Oke, untuk memperdalam materi pelajaran kita hari ini, Ibu akan memberikan evaluasi berupa pilihan ganda. Ibu akan memberikan evaluasi berupa pilihan ganda. Silahkan kalian menjawabnya. Tapi ini bukan lagi diskusi ya, ini tugas pribadi. Ya, halaman paling belakang itu ada pilihan ganda. Ya, halaman paling belakang. Kalian jawab pilihan ganda yang ada di lembaran paling belakang itu. Waktunya 5 menit. Ya,
tadi jadi tidak bisa diskusi kelompok karena ini akan masuk nilai harian kalian. Tidak ini. Ini
Terima kasih. Ya karena awal kegiatan tadi kita awali dengan doa, jadi diakhiri dengan doa. Setelahnya pimpin kita dalam doa. Mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu sehingga kami dapat melaksanakan proses belajar mengajar. Inilah doa kami dan nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih semuanya ya. Dan tetap di dalam kelas menunggu guru selanjutnya. Untuk bahan ajarnya dan buku paketnya silakan kumpul. Terima